Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suci Damayanti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran diskusi untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Yuk kita bahas mengenai metode pembelajaran diskusi. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Ada beberapa pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nina Sanjaya. Menurut Nina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, menurut Abdurrahman Ginting. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, menurut Komalasari. Menurut Komalasari, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Setelah kita mengetahui pengertian dari metode pembelajaran, mari kita bahas pengertian dari metode diskusi. Diskusi merupakan percakapan ilmiah berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang dalam kelompok untuk mencari kebenaran. Sedangkan metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Nah, ada yang tahu nggak tujuan dari metode pembelajaran diskusi? Di sini dijelaskan tujuannya untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti mengenai sesuatu. Dan di samping itu, untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Di sini juga dijelaskan bahwa diskusi itu berbeda dengan debat. Debat yang tidak lebih dari perang mulut, di mana orang beradu argumentasi, paham, dan kemampuan persuasi guna memenangkan pahamnya sendiri. Sedangkan diskusi itu mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada semua siswa untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka. Mari kita simpulkan bahwa metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Dalam pembelajaran diskusi mempunyai arti suatu situasi di mana guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lain saling bertukar pendapat secara lisan serta saling berbagi gagasan dan pendapat. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, langkah persiapan. Langkah persiapan dimulai dari merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Yang kedua, langkah pelaksanaan diskusi. Pelaksanaan diskusi dimulai dari memeriksa segala persiapan, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengeluarkan gagasan, dan yang terakhir mengendalikan pembicaraan kepada pokok pembahasan. Dan yang ketiga adalah langkah menutup diskusi. Langkah menutup diskusi dimulai dari membuat pokok-pokok pembahasan sebagai simpulan, kemudian mereview jalannya diskusi. Sekarang mari kita bahas karakteristik metode pembelajaran diskusi. Di sini dijelaskan, tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah lebih banyak berperan sebagai pembimbing, fasilitator atau motivator, supaya interaksi dan aktivitas siswa dalam diskusi menjadi efektif. Secara langsung maupun tidak langsung, siswa akan ditempatkan sebagai objek
sekaligus sukses dalam pembelajaran. Di samping itu, siswa akan terlatih dalam kemampuan bekerja sama dan kemampuan berbahasa secara lisan maupun tulisan. Setelah kita membahas mengenai karakteristik metode pembelajaran diskusi, sekarang kita bahas mengenai kelebihan metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, dapat menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir kritis. Selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Sekarang kita bahas kekurangan metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, metode ini tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. Dan yang terakhir, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang suka berbicara. Sekian pemaparan materi mengenai metode diskusi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan.